Baik, kita akan kembali melanjutkan perbincangan. Tadi Mas Burhan sudah menyampaikan begitu ya, apa yang kemudian menjadi dasar bahwa prediksi akan adanya 2 putaran ini nantinya adalah Prabowo, Gibran, dan Anies Muhaimin. Tetapi kalau Mas Andre, meski banyak yang memprediksi Pilpres ini akan berlangsung 2 putaran, kubu Anda tampaknya optimis akan menang 1 putaran. Padahal tadi disebutkan hingga saat ini belum ada juga survei yang menunjukkan satu pasangan calon yang angkanya mencapai 50% lebih. Betul, Saskia. Jadi gini, kalau kita dengar keterangan Saudara Burhan tadi dan berbagai lembaga survei kan sampai pertengahan November yang lalu Pak Prabowo sudah trennya tembus di angka 45%. Nah, ini kemungkinan besar ada 1 putaran kalau tren yang disampaikan oleh berbagai lembaga survei ini terus bertahan. Nah, kalau ini bertahan, tren ini mungkin diprediksi ya insya Allah ya mudah-mudahan akhir Desember ini Pak Prabowo sudah tembus di angka 50% plus 1 kalau trennya sesuai dengan tren yang berkembang saat ini. Itu satu. Yang kedua, tadi Mas Burhan ini, teman saya ini menyampaikan bahwa suara Pak Prabowo di 2019 tergerus di Mas Anies. Betul itu. Tapi yang perlu diketahui, suara Pak Prabowo di 2019 itu 55% itu sudah kembali dan bertahan secara total bersama Pak Prabowo. Jadi suara stabil. Yang bisa diambil oleh Mas Anies itu 45%. Itu satu. Sehingga insya Allah tren 1 putaran bisa dipertahankan. Ditambah yang kedua, kita melihat ya bagaimana basis-basis pemilih Pak Jokowi itu kita lihat di berbagai wilayah di Pulau Jawa sekarang itu pemilih Pak Jokowi yang di 2019 yang awalnya banyak di kubu Mas Ganjar sekarang secara bergelombang berbondong-bondong itu berpindah mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Inilah menyebabkan di pertengahan November meskipun ada fitnah, hoax, hinaan gitu kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran, Pak Prabowo dan Mas Gibran stabil di angka 45%. Mudah-mudahan insya Allah siapa tahu di surveinya indikator maupun lembaga-lembaga survei yang lain nanti di pertengahan Desember mudah-mudahan kalau melihat tren dan juga kerja di lapangan seluruh partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju insya Allah dengan dukungan masyarakat dan doa masyarakat dan seluruh kerja keras kita bersama mudah-mudahan di akhir Desember ini kita bisa tembus 50% plus 1. Jadi optimisme dan harapan ini Saskia berdasarkan tren survei yang berkembang saat ini. Jadi bukan analisis tapi berdasarkan tren yang disampaikan oleh berbagai lembaga survei yang kredibel dan juga karena kerja-kerja kami di lapangan secara bersama-sama di Koalisi Indonesia Maju. Nah, kalau Mas Jazilul seperti apa nih? Kalau kita lihat Mas Andre sepertinya optimis begitu bisa 1 putaran karena trennya kalau memang bisa bertahan seperti ini akan terus naik begitu. Nah, ini bagaimana dengan Amin? Kita melihat Amin juga ada kenaikan meskipun tidak signifikan tetapi saat ini tadi dikatakan juga sudah cukup stagnan begitu. Apakah kemarin imbas yang diuntungkan oleh pasangan Amin ini karena adanya konflik 2 kubu lain atau memang kerja mesin partai dan relawan? Nah, ini bagaimana Mas Jazilul? Ya, pasangan Amin siap untuk 1 ataupun 2 putaran karena yang menjadi targetnya adalah menang Pilpres. Tapi apa yang disampaikan oleh Prof. Burhanmu tadi menjadi kira-kira bagian yang sangat dipertimbangkan oleh pasangan Anies dan Gus Muhaimin. Kami tidak ingin ada kubu yang konflik, tetapi faktanya memang masing-masing di luar Amin sedang mencari ceruk suara sekaligus pemilih membanding-bandingkan dari keadaan yang ada. Bahkan seniornya Pak Burhan dari SMRC dari hasil surveinya ternyata ada sebab akibat atau putusan MK, pengetahuan publik terhadap putusan MK dengan elektoral capres dan cawapres. Dan sampai hari ini yang tahu bahwa Pak Usman itu pamannya Pak Gibran cuma 47%, 40%. Nah, bagi yang tahu bahwa Pak Usman atau putusan MK itu pemilih lebih cenderung kepada Pak Anies.
Nah, Oke. oleh sebab itu pasangan Amin tentu akan terus bekerja, dan juga dari berbagai survei pasangan Amin lah yang memiliki pendukung-pendukung yang militan. Nah, sisa 2,5 bulan yang disampaikan oleh Pak Burhan, oleh Profesor Burhanuddin Muhtadi tadi, ini menjadi pasangan Amin harus menggunakan waktu itu secara maksimal. Oke, jadi sudah siapkan Utamanya strategi ya, tidak ketika hanya kemudian debat menampung kandidat. keuntungan dari yang berkonflik saja begitu ya Mas Jazilul. Ya, kita memaksimalkan karena di periode tersisa ini ada debat kandidat, 5 kali debat kandidat. Dan kami yakin, kami tahu betul pasangan kami memiliki gagasan dan rekam jejak yang lebih baik dibanding pasangan yang lain. Nah, ketika debat-debat itulah mudah-mudahan ada semacam sebab akibat antara debat dan naik turunnya elektoral. Kalau tadi soal paman, kalau ini soal debat, saya tidak tahu kalau Pak Burhan tadi kenapa terjadi ras. Apakah publik menganggap ada konflik antara Pak Ganjar dengan Pak Jokowi? Yang jelas, pasangan Amin lebih mengedepankan cara kerja dan kampanye yang mendahulukan dan mengutamakan track record dan gagasan. Nah, saatnya ketika debat kandidat itu kan biasanya nanti akan diikuti dengan survei. Baik. Nah, di paling ujung debat kandidat itu tanggal 14 Februari. Nah, itu yang kami pasangan Amin merasa yakin betul akan memenangkan di setiap 5 kali debat. Baik. Dan seperti yang terjadi di masa lalu, debat memiliki dampak juga terhadap pilihan pemilih. Apalagi hari ini dari data kami ada satu wilayah yang undecided voternya masih tinggi, masih 40%. Kalau gitu mungkin kita bisa tanya ke Mas Burhan, seberapa berpengaruhkah nantinya debat kandidat terhadap elektabilitas? Ini signifikan begitu Mas Burhan? Begini ya, kalau dari pengalaman debat-debat di Pilpres sebelumnya, itu efeknya tidak terlalu signifikan ya. Nah, efek debat itu signifikan kalau tingkat pendidikan dan pendapatan warganya tinggi. Misalnya Jakarta itu debat tinggi sekali itu efeknya. Karena dari sisi pendidikan, warga Jakarta itu 5 kali lipat lebih terdidik dibanding proporsi nasional. Nah, di tingkat nasional, efek debat itu ada tetapi tidak signifikan. Pertama, karena 37% warga kita pendidikannya itu SD atau bahkan tidak sekolah sama sekali. Yang kedua, tidak semuanya suka nonton politik, lebih banyak suka nonton sinetron. Ya. Yang terakhir, debat dilakukan jelang pemilihan, undecided tinggal 21%, undecided tinggal 6%, sementara swing voters, mereka yang punya preferensi pilihan tetapi masih membuka hati untuk pindah ke lain hati, itu 20%. Jadi ruang untuk mengubah pilihan ya antara 6 sampai 20%. Nah, memang tidak terlalu besar, tetapi dalam kompetisi yang sengit, 6 sampai 20% ini penting. Karena bisa menggagalkan target atau ambisi Bung Andre untuk 1 putaran gitu kan. Yang kedua, juga untuk memastikan siapa yang menemani Pak Prabowo Gibran di putaran kedua. Jangan lupa data saya dan hampir semua lembaga yang kredibel itu mengatakan per hari ini tidak ada capres yang dapat 50% plus 1. Artinya dari data yang ada, Pak Prabowo kemungkinan besar lolos putaran kedua kalau tidak berhasil menang dalam 1 putaran. Nah, pertanyaannya siapa yang mendampingi Pak Prabowo di putaran kedua, itu yang masih menjadi rahasia Tuhan. Catatannya ada di Lauhil Mahfud itu ya. Nah, itu siapa itu? Nah, kalau polanya ya berlangsung seperti sekarang, ya di mana basis Pak Jokowi yang sebelumnya memilih Pak Ganjar itu migrasi ke Pak Prabowo dan migrasinya belum berhenti, berarti Bung Andre punya potensi untuk membungkus kemenangan 1 putaran. Tapi kalau ternyata polanya itu berhenti dan saat yang sama Mas Anies mampu menyalip Mas Ganjar seperti tren yang ditemukan oleh Polling Institute. Saya sebenarnya punya datanya ya, tetapi tidak dirilis, tapi mirip sama Polling
Institute itu bisa jadi yang menemani Pak Prabowo kalau tidak ada calon yang menang satu putaran adalah Anies. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.